Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailan Rahmadani Syafinar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan berbagi materi tentang alga dan fungi. Oh iya, sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu alga. Alga adalah organisme yang secara morfologi sederhana yang mengandung klorofil dengan ukuran yang berkisar dari mikroskopis dan uniseluler sampai sangat besar dan multiseluler. Nah, tahukah kalian kalau alga tidak dikelompokkan ke dalam tumbuhan loh? Karena alga tidak memiliki bentuk tubuh yang sama seperti tumbuhan pada umumnya. Yang membedakannya adalah alga tidak memiliki akar, batang, dan daun seperti tumbuhan lainnya. Selain itu, alga biasanya bersifat autotrofik, yaitu dapat menghasilkan makanan mereka sendiri dari hasil fotosintesis dan mendapatkan energi dari lingkungan mereka sendiri dalam bentuk sinar matahari. Adapun ciri-ciri umum yang dimiliki alga. Yang pertama, alga termasuk organisme eukariotik. Yang kedua, dalam tubuhnya tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga, memiliki habitat di perairan baik air tawar, air laut, ataupun tempat yang lembab. Yang keempat, alga memiliki sifat uniseluler atau multiseluler. Setelah mengetahui pengertian alga, selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis alga. Yang pertama, Bacilla rhiophyta atau diatom. Yang kedua, jenis Pyrophyta atau Dinoflagellata. Yang ketiga, Euglenophyta atau Euglena. Yang keempat, Cynophyta atau alga biru. 5. Chrysophyta atau golden alga, ke-6 Chlorophyta, alga hijau, 7 Rhodophyta, alga merah, 8 Phaeophyta, alga coklat. Baiklah, kita akan membahas jenis alga yang pertama, yaitu Bacilla rhiophyta. Alga ini merupakan uniseluler yang memiliki tudung keras yang disebut frustula. Bentuk kloroplasnya seperti cakram. Yang kedua, jenis Pyrophyta atau Dinoflagellata. Alga ini biasa dikenal sebagai alga api karena tubuhnya dapat berfluoresensi karena mengandung fosfor, merupakan produsen utama dalam rantai makanan laut. Yang ketiga, Euglenophyta atau Euglena, memiliki struktur mata yang merupakan organ primitif yang memungkinkan untuk menentukan tingkat cahaya di lingkungannya. Keempat, Cyanophyta atau alga biru. Alga ini tidak memiliki dinding sel dan bisa hidup di perairan dengan suhu hingga 850 derajat Celcius. Alga jenis kelima yaitu Chrysophyta atau golden alga. Alga ini tubuhnya memiliki sel tunggal dan tubuh kecil bersel banyak dan terdiri dari pigmen klorofil A dan C. Yang keenam, jenis alga Chlorophyta atau alga hijau. Memiliki pigmen klorofil sebagai proses fotosintesis dan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan berbentuk bulat. Yang ketujuh, Rhodophyta atau alga merah. Warnanya ditentukan oleh intensitas cahaya, memiliki komposisi dinding sel dan memiliki talus berbentuk silindris. Dan yang kedelapan yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Bentuknya menyerupai tanaman tinggi dan mempunyai reproduksi aseksual dengan cara zoospora dan fragmentasi. Selanjutnya, reproduksi alga, yaitu secara vegetatif. Pertama, pembelahan sel, yaitu terjadi pada alga uniseluler. Yang kedua, fragmentasi, yaitu pemutusan sebagian tubuh alga. Yang ketiga, pembentukan spora, yaitu terjadi di dalam sel induk. Selanjutnya, secara generatif. Yang pertama, konjugasi, yaitu proses saling berlekatnya dua individu yang berbeda jenis. Yang kedua, anisogami, yaitu peleburan antara sel gamet yang berbeda ukuran dan bentuk. Yang ketiga, isogami, yaitu peleburan antara dua sel gamet yang sama dengan bentuk dan ukurannya, tetapi berbeda jenisnya.
Nah, teman-teman pada tahu tidak, ternyata alga memiliki banyak sekali manfaat loh. Adapun manfaat alga, yang pertama, alga bisa menjadi sumber utama energi pangan di laut. Kedua, merupakan bahan utama pembuatan agar-agar dengan bahan dasar alga rhodophyta atau alga merah. Yang ketiga, bahan pakan ternak, dan yang keempat sebagai obat dan antibiotik. Nah, setelah itu langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu fungi. Fungi atau jamur adalah tubuh buah yang tampak di permukaan media, tumbuh dari sekelompok fungi atau Basidiomycota yang berbentuk seperti payung, terdiri dari bagian yang tegak atau batang dan bagian yang mendatar atau membulat. Fungi atau jamur juga merupakan organisme eukariotik yang tidak berklorofil. Nah, adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh fungi. Yang pertama, fungi mempunyai hifa atau benang tunggal atau bercabang. Kumpulan hifa ini disebut miselium. Yang kedua, fungi menghasilkan spora. Yang ketiga, fungi tidak memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Yang keempat, fungi berkembang biak secara seksual dan aseksual. Nah, selanjutnya ada kelompok-kelompok jamur. Bentuk pertumbuhan jamur yang termasuk kelompok trufungi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama adalah sel kamir atau sel ragi. Sel kamir mempunyai ukuran sel lebih besar daripada bakteri. Bentuk-bentuk umum sel ini yaitu bulat, oval, dan silinder. Dan sel ini merupakan sel uniseluler. Adapun jenis jamur yang kedua yaitu kapang. Dalam bahasa Inggris, mold merupakan jamur yang biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah. Kapang adalah mikroorganisme yang termasuk dalam anggota kingdom fungi yang membentuk hifa. Adapun jenis jamur yang ketiga yaitu cendawan atau mushroom. Cendawan secara umum ialah makhluk hidup eukariotik atau tidak memiliki klorofil, memperoleh nutrisi melalui absorpsi dan energi simpanannya berupa glikogen. Cendawan tidak menelan dan mengunyah makanan seperti pada hewan lainnya, melainkan merambat makanannya di luar tubuh secara enzimatik dan diserap melalui hifa. Adapun selanjutnya klasifikasi jamur. Yang pertama, Zygomycota. Zygomycota berkembang biak secara aseksual melalui spora, sedangkan secara seksual dengan zigospora. Nah, tahukah kalian ternyata Zygomycota adalah jamur yang membantu dalam pembentukan tempe loh, dengan menggunakan jamur yang bernama Rhizopus oryzae. Yang kedua, Ascomycota. Jamur ini memiliki struktur khusus yang disebut dengan ascus atau berupa kantong, dan reproduksinya secara vegetatif dengan membentuk tunas-tunas. Kemudian ada pun contoh dari spesies Ascomycota ini. Yang pertama, Saccharomyces cerevisiae atau ragi, yaitu membantu dalam pembuatan bir dan roti. Yang kedua, Aspergillus wenti, yaitu membantu pembuatan kecap. Yang ketiga, Penicillium chrysogenum, menghasilkan antibiotik penisilin. Lalu ada klasifikasi jamur yang ketiga yaitu Basidiomycota, mempunyai miselium yang bersekat-sekat dan berkembang biak secara seksual dengan bisidiopora dan aseksual dengan conidispora. Lalu contoh spesies yaitu Auricularia polytricha atau dikenal jamur kuping. Lalu yang keempat yaitu Deuteromycota. Jenis jamur ini adalah jenis jamur yang tidak sempurna karena belum bisa diketahui cara reproduksi generatifnya, hifanya yang bersekat, dan hidupnya sebagai saprofit dan parasit. Jenis jamur ini contohnya Epidermophyton volcosum yang menyebabkan penyakit pada kaki atlet. Nah, lalu bagaimana cara jamur bereproduksi? Jamur memiliki berbagai bentuk dan ukuran dan dapat dihasilkan secara seksual ataupun aseksual. Menurut Peltzar, bahwa spora seksual yang dihasilkan dari peleburan 2 nukleus. Adapun beberapa spora seksual, yaitu yang pertama, Axospora.
Spora bersel satu ini terbentuk di dalam pundi atau di kantung yang dinamakan ascus. Yang kedua, basidiospora. Spora bersel satu ini terbentuk di atas struktur berbentuk ganda yang dinamakan basidium. Yang ketiga, zigospora, merupakan spora besar berdinding tebal yang terbentuk apabila ujung-ujung dua hifa yang secara seksual serasi, disebut juga gametangin, pada beberapa cendawan yang melebur. Lalu yang keempat, oospora. Spora ini terbentuk di dalam struktur betina khusus yang disebut ooginium, pembuat pembuahan telur atau oosfer oleh gamet jantan yang terbentuk di dalam anteridium menghasilkan oospora. Lalu, adapun peranan jamur dalam kehidupan. Yang pertama, jamur berperan dalam proses fermentasi. Misalnya, pembuatan tape menggunakan jamur Aspergillus oryzae, pembuatan roti menggunakan Saccharomyces cerevisiae, pembuatan kecap menggunakan Aspergillus wendti, dan pembuatan keju menggunakan Penicillium roqueforti. Adapun yang kedua, jamur berperan dalam penghasil antibiotik. Jamur yang digunakan adalah jamur Penicillium notatum. Lalu adapun jamur yang merugikan, misalnya parasit pada daun tanaman mangga, jambu, jeruk, yaitu Meliola mangifera erisipe sp. Kemudian jamur furasium dapat menyebabkan busuk pada kentang, tomat, dan lain-lain. Kemudian penyebab penyakit keputihan yaitu Candida albicans. Nah, sekian dari penjelasan alga dan fungi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih kepada teman yang telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.